Ini Yes. 20 tahun. Jadi dia berpikir melampaui 20 tahun dari generasi kita sekarang. Sejarah teknologi dan Dr. Talk ada suatu ruang yang dirancang secara khusus untuk melakukan edukasi. Dan pada malam hari ini kita mau mendalami lebih jauh lagi karena ada begitu banyak hal yang sangat bisa ditelusuri dan membuat kita semakin amazing, dengan semakin heran, semakin kagum dengan teknologi kita. Siapakah tamu kita pada malam hari ini? Seorang ahli nutrien, kita sebutnya sebagai mikronutrien yang menempuh ilmu herbal itu di negeri Belanda, lalu kemudian melanjutkan ke London di UK untuk memperdalam soal bionutriennya atau naturopati, seorang naturopati. Nah, naturopati itu apa persisnya? Itu adalah semua pendekatan-pendekatan yang melakukan pendekatan alamiah dikombinasikan dengan kekayaan alam semesta, anugerah alam yang sudah disediakan oleh Tuhan yang maha luar biasa, tapi dipadukan dengan gaya hidup, dengan lifestyle, dengan olah nafas, dengan gaya olahraga dan gaya istirahat, dan lain sebagainya. Pokoknya menarik sekali. Dan beliau terkenal sebagai orang yang menganjurkan sebagai detoksifikasi untuk kita memperoleh kesehatan secara alami dan terapi jus. Reputasinya bukan hanya ada di nasional, tapi beliau juga pembicara di Asia dan bahkan setahun 2 kali itu selalu terbang ke Amerika untuk mendapatkan keilmuan tentang bagaimana mendapatkan sehat secara alamiah. Dan saya masih ingat ketika 2-3 minggu lalu memperkenalkan kepada beliau soal konsep transdermal itu, seperti seorang Archimedes, beliau mengatakan, Eureka, aha, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Satu mata rantai yang hilang, yang dicari-cari, dan luar biasa. Tanpa berpanjang lebar pada hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Sir Frederick Waworuntu. Kita itu tidak hanya single formulation, tapi ada bisa combination. Dan dikombinasi beberapa nutrition ingredient itu tantangan sangat luar biasa bagi para formulator. Tapi kita untungnya punya seorang putra bangsa yang hebat, yang sekolah di Belanda, sekolah di UK, dan diakui keilmuannya di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. So we are so very happy, kita mempunyai satu kebanggaan dan juga luar biasa. Dan malam ini saya Dr. Sir Frederick Waworuntu akan menyorot baru salah satu. Ini baru pemanasan, teman-teman. Karena ilmunya itu akan nanti kita bikin program-program berikutnya. Ini dari sudut formulator ingredient. Nanti kita punya juga seorang ahli, Profesor Kintoko, yang ahli dari sudut metodologinya. Karena beliau seorang farmasis, seorang guru besar di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. So, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan sapaan lembut dari Dr. Waworuntu dari Manado sana. Maka sekarang waktunya kita berikan sepenuhnya kepada seorang ahli formulator, seorang ahli herbal, dan juga ahli mikronutrien, expert dari Manado, kebanggaan kita. Prof. Sir Frederick, silahkan untuk berbagi. Ini boleh dibilang icip-icip atau teaser, karena actually kita akan membedah nanti tematik-tematik, bahkan satu produk pun tidak habis dibicarakan semalam ini. Silahkan Dr. Frederick untuk berbagi materi, atau juga mungkin mau bercerita bagaimana kekaguman terhadap produk-produk ini. Silakan. Karena saya terdidik di bidang molecular nutrition dan herbal medicine, maka saya sangat tertarik dengan produk-produk herbal di tingkat molekuler. Kenapa? Dalam karir saya 20 tahun terakhir ini mengintervensi orang stroke, orang diabetes, orang kanker, orang autoimun, dan osteoartritis. Yang paling susah itu orang osteoartritis, orang autoimun, orang stroke. Kalau kanker ada obatnya, ada kemoterapi. Saya bisa kasih terapi jus, bisa sinergis. Tapi orang yang sudah osteoartritis, dia harus minum obat anti nyeri seumur hidup. Dan tidak ada perbaikan. Orang stroke, kalau dia sudah stroke 2 kali,
dan kemudian tungkai bawah dan lengannya sudah lemah. Tidak ada terapi lain. Dia harus latih berjalan di rumah menggunakan terapi yang disarankan boba terapi. Dan intervensi yang saya buat dengan nutrisi itu biasanya 4 tahun. Jika orang itu tidak putus asa, baru ada pemulihan. Anda kali selama 4 tahun dalam pengobatan berapa biaya yang harus dihabiskan dan putus asa. Bagaimana kalau dia stroke kedua? Dan kemarin yang luar biasa, setelah seorang bekas murid saya membawa produk ini, dia telepon saya begini, "Sir, pernah dengar transdermal patch?" Saya bilang, "Oh, itu teknologi bla 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 bla." Saya lebih banyak menjelaskan dari dia. Oh, dia kaget. Langsung bilang, "Punya waktu saya ganggu nggak? Saya mau bawa produknya." Yang kaget saya ngomong begini, "Saya tahu itu di Amerika sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kok ada di Indonesia ya?" Saya ngomong begitu, dia bilang ada, langsung dia bawa. Nah, yang luar biasa adalah waktu dia buka patch-nya, saya lihat kok tipis benar. Tadi Dr. Setio sudah memberikan perkembangan dari teknologi patch itu. Jadi patch pertama kali itu agak tebal karena dia punya jarum kecil. Untuk masuk menusuk ke pori-pori, ini bikin alergi. Dikembangkan pertama kali untuk membawa obat gula dan insulin kepada diabetes tipe 1 anak-anak. Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun udah diabetes. Nah, di transdermal ini patch-nya begitu tipis gitu. Kenapa? Karena nanowave. Nah, ini yang luar biasa. Dan inilah yang membuat saya kagum bahwa teknologi sudah sampai di sini. Dan yang luar biasa sebagai seorang yang belajar formula dan menjadi formulator. Contoh, painless. Saya waktu pegang painless night itu, sebentar. Jadi waktu pegang painless night itu saya kaget karena perusahaan ini terlalu berani memberi nama kepada produknya painless night. Artinya tidak ada nyeri lagi sepanjang malam. Saya mau katakan nyeri itu adalah problem bagi banyak orang dan dasar daripada banyak penyakit degeneratif lanjut seperti diabetes, kanker, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit pada persendian. Ya, semua disebabkan oleh silent inflammation atau peradangan diam-diam, peradangan kronik. Dan dia berani memberikan nama painless night. Artinya, dia berani menjamin produk ini sepanjang malam tidak ada nyeri. Atau dalam bahasa molekuler, sepanjang malam mediator inflammation mediator itu diblok. Nah, selama ini nyeri adalah tanda kardinal peradangan dan respons jaringan terhadap kerusakan atau infeksi. Apakah kerusakan itu karena infeksi atau karena pertumbuhan yang liar seperti kanker? Nah, respons inflamasi ini ditandai dengan istilah-istilah medis, mungkin vasodilatasi, edema, pembengkakan, akumulasi lokal dari sel darah putih, dan kemudian pembawa pesan antar sel atau yang disebut sitokin atau peradangan. Nah, kita akrab dengan itu waktu virus corona kan, disebut cytokine storm, badai sitokin. Jadi semua orang yang sakit degeneratif itu menjadi gudang dari inflamasi atau peradangan. Gudang dari cytokine. Tinggal tunggu virus corona menghinggap dia sudah. Kalau nggak tertolong dalam 2 minggu pasti lewat. Karena terjadi badai cytokine.
yang membunuh itu bukan virus corona, tapi yang membunuh dirinya sendiri karena dia sudah gudang inflamasi. Nah, inflamasi ini disebabkan oleh sistem kekebalan kita yang disebut makrofag, kemudian dia menghasilkan tumor nekrosis faktor alfa. Dengar-dengar aja istilah medisnya, tapi kalau saya bicara terlalu sukar diterjemahkan sih dalam bahasa Indonesia istilah-istilah ini. Kemudian ada interleukin 6 yang heboh di virus corona, itu sebenarnya mediator radang untuk banyak inflamasi, mau kanker, mau corona, mau diabetes, ya. Jadi mediator radang itu interleukin 6, interleukin 1, kemudian siklooksigenasi 1, siklooksigenasi 2, kemudian prostaglandin, DNOAT. Nah, ini semua kalau bisa diblok, maka peradangan berhenti. Apakah itu peradangan inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah, yang menyebabkan jantung, stroke, menyebabkan diabetes, menyebabkan kanker. Kalau itu bisa diblok, itu berhenti. Nah, yang luar biasa produk ini menyebut itu. Dalam pikiran saya sebagai ahli formulator waktu baca kemasannya, sombong sekali. Si ahli formulator yang buat ini sombong sekali. Kenapa? Bisa bilang painless. Sepanjang malam painless. Anda tahu nyeri kanker. Morfin pun hanya blok bisa 4 jam. Dan dosis dinaikkan dengan tingkat ketergantungan atau adiksi bisa 8 jam. Bisa 16 jam. Nah, sekarang saya sementara trial untuk mencoba kepada orang nyeri kanker. Bahkan nyeri kanker yang hampir tidak ada obat. Osteosarkoma dan kondrosarkoma. Saya berharap kalau ini berhasil, ini produk ini luar biasa. Nah, jadi itu mekanismenya, dia memblok. Jadi kalau kita pakai non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID atau obat anti nyeri yang biasa diminum kalau ada nyeri, entah nyeri sakit kepala, nyeri sakit pinggang, nyeri otot, nyeri rematik dan sebagainya, yang diminum-minum itu nama umumnya adalah NSAID. Itu semua punya efek samping penggunaan jangka panjang, bisa menyebabkan pendarahan di lambung. Minimal asam lambung naik, kemudian gangguan lambung. Karena itu penggunaan NSAID itu dibatasi oleh dokter 2-3 minggu, kemudian di-cure. Berhenti dulu. Nah, yang jadi persoalan adalah pada orang osteoartritis yang nyeri karena usia tua, nyeri pada persendian dan rematik. Maka penggunaan obat-obat ini. Nah, yang luar biasa di painless naik ini ada glukosamin. Nah, mari saya mau bahas sedikit kontroversi glukosamin. Sebab pasti nanti Anda akan mengkanvas mereka yang mengerti nutrisi. Mereka mungkin adalah dokter ahli arthritis atau nyeri pada persendian. Atau katakanlah dalam bahasa Inggris low back pain. Nah, jadi begini, European League Against Rheumatism atau EULAR, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO mengindikasikan bahwa apa yang mereka katakan di sana, bahwa glukosamin dan kondroitin secara oral itu tidak efektif untuk pengobatan osteoartritis. Kemudian kesepakatan dibuat oleh ORC, Osteoarthritis Research Society International. Mereka mengumpul 13 dokter dari berbagai spesialisasi yang relevan. Misalnya primary care, rheumatology, osteopedics, physical therapy, physical and rehabilitation medicine, and evidence-based medicine. Dari 3 benua dan 10 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Australia, Jepang, dan Kanada. Dan perwakilan dari pasien. Tujuan pertemuan ini adalah memberi pedoman dan instruksi
pendekatan non-bedah pada orang yang nyeri pada persendian. Dan menurut pedoman ini, baik glukosamin maupun kondroitin dianggap tidak tepat sebagai obat pengubah penyakit dan pereda nyeri. Walaupun pasien masih gunakan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia Anda bisa lihat dijual secara online. Glukosamin kondroitin. Nah, kenapa mereka buat demikian? Tetapi yang saya katakan tadi, European League Against Rheumatism, EULER, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO, mengindikasikan bahwa ada perbedaan penggunaan glukosamin oral dan glukosamin transdermal. Nah, ini ya perbedaannya. Mereka merekomendasikan pengiriman lewat kulit sebagai lini pertama untuk semua pasien yang mengalami osteoartritis atau nyeri persendian. Kenapa? Karena tidak ada lintas pertama pada hati yang diterangkan oleh Dr. Setio tadi. Bahwa semua obat yang masuk melalui oral harus masuk ke hati untuk diperiksa. Dan biasanya hati itu menyaring. Karena itu bioavailability atau ketersediaan hayati dari obat itu disebutkan tadi paling tinggi 30%. Kemudian memberi efek juga pada saluran cerna. Nah, nanowave glukosamin nanopartikel itu ada di bawah 100 nanometer. Di bawah 100 nanometer lebih daripada topical glukosamin atau salep. Jadi begini, kalau orang nyeri, kemudian minum obat anti nyeri, biasa mengganggu lambung. Maka dikembangkanlah salep anti nyeri, kemudian dioles. Tapi itu dia base pakai oil dan sebagainya, bukan molekul nano. Maka perlu waktu lebih lama untuk meresap berdasarkan molekul pembawanya. Tetapi nanowave begitu kecilnya sehingga ya ceritanya begini. Kalau kita pakai mobil, kemudian kita meluncur di Jakarta, kita pakai jalan bukan jalan tol, macet-macet kan. Nah, kalau kita pakai jalan tol lebih cepat. Jadi contoh begini, kalau kita makan itu obat, itu kira-kira pakai jalan tikus tuh namanya. Kalau di Jakarta. Tapi kalau kita pakai salve, itu seperti jalan tol. Misalnya ikut jalan tol dari arah Jakarta Barat, Anda ke Jakarta Timur, kalau tidak macet, maka menghabiskan kira-kira 4 jam. Tapi kalau ikut jalan tikus 1 hari dengan macet. Jakarta Timur ke Barat, Utara ke Selatan. Coba aja orang Jakarta pasti mengerti itu. Nah ini kalau Anda pakai helikopter, langsung tiba di tempat. Nah, teknologi transdermal ini dan molekul nano membawa glukosamin itu langsung dia menembus interstisial, tidak melalui pembuluh darah, dia tiba di sel, dan karena molekul nano dia bisa masuk ke sitoplasma. Dan dia mempengaruhi semua mekanisme molekuler dari peradangan yang sudah disebutkan tadi, tumor nekrosis faktor alfa, interleukin, kemudian siklooksigenase dan prostaglandin. Itu disapu bersih, diblok semua. Itulah yang mencengangkan. Saya ketemu pasien stroke 8 tahun. Stroke pertama dia recovery 4 tahun. Kemudian dia stroke kedua di tahun 2021. Kaki dan tangan masih terkulai. Kemudian dia stroke ketiga tahun 2022, bulan Mei. Dia sudah tira baring, kakinya seperti kayu. Disentuh pun nyeri, keras luar biasa.
Saya mau coba hebatnya plester ini. Sebab saya seorang formulator dan berpikir ilmiah. Jadi jangan puji sebelum diuji. Harus ada evidence base-nya. Selain teori molekuler yang saya yakini, perpaduan antara glukosamin, kemudian sekitar ada 32 saponin yang ada di ginseng, kemudian dengan molekul germanium dan silver. Saya tempel 17 plester. Saya mulai dari kaki yang tidak bisa digeser. Karena dia posisi salah, ke kirinya mati dan menghadap dinding, jadi sulit. Mau pegang aja kakinya dia teriak, mau disentuh teriak, maka saya tempeli dulu kakinya. Saya tempeli dari bawah, kemudian naik ke atas, baru ke pahanya. Kita perlu 2 jam untuk tempel 17 plester. Saya tempel dulu, kemudian tanpa dia sadar, saya pegang kakinya udah lemas. Padahal 30 menit. Wah, saya udah goyang kepala ini. Ini luar biasa ini, formulanya ini. Kemudian saya dorong kakinya. Dia nggak sadar saya sudah dorong kakinya. Waktu saya bisa dorong kakinya lemas, kemudian saya bilang kepada perawatnya, dorong dia balik ke arah dinding. Perawat katakan jangan. Di situ kan yang mati sebelah kiri, saya katakan no, dorong. Setelah didorong, perawatnya kaget. Apa tuh yang ditempeli? Kok hanya 30 menit? Penderita stroke itu kakinya sudah lemas, sama tangannya yang keras seperti kayu. Baru kita tempel punggungnya, bagian belakang. Dan besok paginya, yang merawatnya mengatakan dia sudah menarik sendiri kakinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada germanium. Saya mau cerita sedikit sukses kisah germanium. Anda mengenal germanium dari mana? Germanium masuk ke Indonesia melalui kasur-kasur ajaib kan? Dan gelang-gelang ajaib kan? Jadi ada kasur orang tidur untuk terapi kan? Ada batu-batu ajaib kan? Dari Korea. Itu adalah batu hitam germanium. Ada kalung-kalung ajaib kan? Gelang-gelang untuk aremati, kemudian kalung untuk asma. Dan ada kemajuan untuk orang asma. Itu adalah batu hitam germanium. Bayangkan, kasur dan gelang ini tidak masuk ke dalam tubuh, khasiatnya udah ada. Bayangkan. Ini dia masuk dalam bentuk nano ke dalam tubuh. Nah, germanium ini telah dianggap sebagai agen terapeutik dengan efek anti-tumor, anti-kanker, antivirus, anti-inflamasi, anti-penuaan. Jadi jangan salah ya, PNG bukan cuma untuk nyeri-nyeri. Anti-penuaan. Sejumlah studi klinis telah mengeksplorasi efek terapeutiknya yang menjanjikan dari germanium organik pada kanker radang sendi osteoporosis. Dan yang luar biasa, dia mengaktifasi kita punya sel kekebalan. Ini dia punya efek terapeutik. Biogermanium ini bertindak sebagai imunostimulan, meningkatkan sitotoksik dari natural killer cell. Terapi kanker. Dalam 40 tahun terakhir ini telah bergulat untuk mentargetkan. Mana lagi? Kemoterapi sistemik sudah kelabakan. Karena efek toksisitasnya begitu besar. Sementara banyak dengan kemoterapi sistemik gagal karena resistensi dari sel kanker. Maka kemudian ada imunoterapi, ada terapi target, dan sebagainya. Sekarang perhatian dari para profesor onkologi adalah bagaimana menargetkan dengan mengaktifasi natural killer cell, yaitu sel pembunuh. Anda boleh klik nama saya di YouTube, dan saya telah membahas ini, bagaimana tubuh kita dapat melawan kanker. Nah, sel natural killer cell ini dapat membunuh virus, bakteri, dan kanker apa saja. Tapi persoalannya adalah karena gaya hidup modern, pola makan, goreng, berminyak, banyak daging, tingkat stres, kurang tidur, maka sel kekebalan ini seperti satpam di bank. Orang tarik duit ratusan juta,
Kok jalan 1 kilo kok bisa dia dicegat sama penjahat? Berarti kan ada penjahat di bank. Dan satpamnya tidak tahu, polisinya tidak tahu. Nah, demikian juga dengan natural killer cell atau sel pembunuh alami kalau dia lemah tidur-tiduran. Nah, germanium ini mengaktifkan dia. Jadi ada beberapa temuan klinis baru ditemukan mekanisme imunostimulasi dari germanium ini sebagai agen terapi yang menjanjikan. Nah, sekarang ini dia bisa bekerja, bayangkan, karena itu saya katakan ini ahli formulator ini luar biasa. Dia bisa menggabungkan ginseng yang sudah terkenal berabad-abad punya segudang. Mulai dari anti-inflamasi, kenapa ginseng bisa jadi anti-diabetes, anti-rematik, anti-tumor, anti-kanker, dan sebagainya. Karena ginseng itu punya saponin yang disebut dalam penelitian R, dan R3 itu telah banyak diteliti untuk aktivitas kankernya. R1 dan R3 itu menghalangi proliferasi. Proliferasi itu adalah pertumbuhan sel kanker. Kemudian dia menghalangi invasi untuk metastase. Metastase itu dia pergi ke jaringan lain. Misalnya kanker payudara metastase ke hati, atau ke paru, atau ke tulang. Kemudian dia menginduksi apoptosis, yaitu program kematian sel. Sebab sel kanker nggak bisa mati sendiri. Sel kulit kita 28 hari mati, sel darah kita 120 hari mati, sel hati kita 150 hari mati, nanti ganti baru. Begitu yang diciptakan Tuhan. Tapi sel kanker nggak bisa mati. Dia hanya tahu kalau makanannya cocok, dia tumbuh terus abadi. Orangnya udah mati, contoh Henrietta udah lama mati, tahun 50-an. Sel kankernya dibiarkan terus di lab, ada sampai sekarang. Jadi kalau seorang kanker payudara umpamanya meninggal, ambil sel kanker dikasih makan ke tikus, tikus kanker. Tikus mati, ambil sel kanker di tikus dimakankan ke kelinci. Kelinci mati, ambil ke kelinci, makan ke kambing. Kambing kanker lagi, kambing pindah ke sapi, sapi pindah ke manusia. Sel kanker itu abadi. Nggak bisa mati. Nah, karena itu kenapa orang berulang-ulang sudah di kemo dan lain-lain sel kankernya bisa kebal. Karena dia nggak bisa mati sendiri, maka kita harus menolong tubuh kita untuk membantu program kematian sel. Nah, ini bahan-bahan alami ini, herbal ini, dengan toksisitas yang begitu kecil, dan sekarang tidak terbukti belum terbukti ada toksisitas ya. Ini bahasa hati-hati saya gunakan, dibandingkan misalnya menggunakan modalitas kemoterapi dengan toksisitas yang lebih besar. Maka dia bisa menginduksi apoptosis. Dia bisa juga menginduksi autofagi atau sel memakan diri sendiri dan menjadi promotion immunity promotion, mempromosi imunitas. Jadi dia bekerja dalam 5 lini. Nah, ini dikombinasikan dengan glukosamin, dikombinasikan dengan germanium, dan luar biasa, satu jurnal penelitian di negara sementara berperang Ukraina. Mereka sementara meneliti biogermanium mampu membuat koneksivitas di otak untuk orang stroke. Ini sementara terapi eksperimental, masih pada hewan ya, belum clinical trial. Tapi itulah yang mengejutkan, orang stroke ini kan dia punya sel-sel saraf kan ada yang mati. Karena itu dia tidak bisa connect kaki dengan bagian yang kena otak dengan bagian yang kena stroke. Tapi yang luar biasa setelah ditempel, kok bisa connect? Bisa diperintah, bisa bergerak. Nah, jadi sudah diteliti, tapi masih penelitian eksperimental pada hewan, belum clinical trial, itu di Ukraina. Tapi itu kabar baik bagi kita, karena itu bukti-bukti
saya senang semangat dari rekan-rekan yang mendistribusikan Painless ini yang saya highlight malam ini. Langsung membuat videonya, kemudian di-share kepada teman-teman untuk menyemangati. Tapi itu adalah clinical trial sebenarnya. Jika semakin banyak buktinya, itu semakin baik. Seperti itu. Ketimbang kita menyuji, kita membiayai satu tim penelitian perguruan tinggi untuk clinical trial, itu biayanya sangat mahal. Nah sekarang orang-orang yang mengalami perbaikan yang signifikan, tentu saya katakan adalah jangan berpikir begini, sudah stroke 3 tahun, nggak bisa jalan. Mau berharap hanya 1 pack, dia udah sembuh, bukan demikian. Jadi perlu dosis terapi berkelanjutan untuk melatih dia punya saraf untuk memblok semua mediator radang sehingga tubuhnya mediator radang itu bisa, mediator radang ini nggak bisa disembuhkan oleh obat kolesterol dan obat pengencer darah yang biasa diminum oleh orang stroke. Dan juga mediator radang ini tidak bisa disembuhkan dengan pijat. Pijat melegakan sementara, melancarkan darahnya. Tapi kemudian otot yang tidak mendapatkan informasi saraf untuk berkontraksi dan kaku, makin hari makin menciut dan menjadi kecil. Setelah bertahun-tahun, sehingga melatihnya lebih susah. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh dengan tergesa-gesa mengatakan sekali tempel, 2 kali tempel. Cara mengcanvas produk ini yang tidak terlalu baik, tidak terlalu etis menurut saya. Jadi berikanlah waktu, jadi beri tantangan kepada orang stroke. Dengan modalitas yang ada selama ini, stroke pertama aja butuh 2-4 tahun untuk recovery. Bisa 2 tahun kalau betul-betul dia betul-betul menjaga makannya, kemudian menjaga pikirannya. Sebab banyak orang stroke berhubungan dengan tingkat stres juga. Tapi dengan penggunaan ini, waktunya akan lebih cepat. Nah, saya memang sementara mencoba kepada orang stroke dan mau melihat apakah dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan dia bisa remisi total dan bisa berjalan. Nah, saya mencoba kepada kakak ipar saya, dia telah 3 tahun stroke, dan kemudian kita intervensi dengan terapi jus, dengan berbagai suplemen. Saya intervensi, termasuk omega 3. Sebab omega 3 itu memblok peradangan, jadi jangan keliru ya. Jadi kalau orang stroke juga perlu ditempeli omega 3, sebab omega 3 itu memblok peradangan. Dan juga mempengaruhi agregasi trombosit dan juga mempengaruhi oksidasi dari kolesterol dan tingkat triglyceride. Nah, jadi ini perlu dikombinasi dan juga kalau dia cenderung stres dan sukar tidur, ya tentu dia perlu melatonin. Biasa orang stroke juga sukar tidur sih dan cenderung stroke-nya akibat stres. Nah, oke. Kembali ke yang saya highlight penting malam ini adalah Painless ini. Jadi di tingkat molekuler boleh dikatakan formulator ini memang hebat. Dia mampu menggabungkan, ya, dia mampu menggabungkan Painless ini sehingga dia bisa memblok semua mediator radang dan membuat orang stroke itu, jadi penyebab radang itu inflamasi karena itu membatu menjadi keras seperti kayu. Jika inflamasinya bisa diblok, tinggal kita tambahkan omega, OMV. Kemudian begini, ada banyak orang stroke juga terjadi karena proses ada molekul itu, dan jika dia terlalu banyak maka dia menghasilkan radikal bebas yang begitu tinggi. Dan radikal bebas yang banyak itu di otak mempromot stroke. Nah, konversi itu perlu vitamin
perlu vitamin B9, B9 itu asam folat, dan perlu B12 untuk mengkonversi itu. Saya lupa lagi, homocysteine, ya sudah ingat. Jadi orang stroke itu biasa homocysteine levelnya tinggi. Karena dia hobi makan hewan, protein daging tuh metioninnya tinggi. Nah, konversi dari metionin ini dan supaya tidak produksi banyak homocysteine ini adalah sudah barang tentu bagi orang stroke, dinasihati jangan makan daging lagi. Lebih baik makan ikan laut, jangan menggoreng lagi. Baru kemudian dimasukkan dia B12 dan asam folat. Dan kalau saya tidak salah di B12 itu juga mengandung asam folat ya, atau di dekamin ya. Nah, jadi kita harus gunakan produk ini berbarengan sehingga dia punya recovery menjadi lebih cepat. Jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Terima kasih Pak Julius. Oke, Dokter Sir Frederick, terima kasih banyak sekali karena ini materi yang sangat berat tapi disampaikan dengan saya hampir tidak berkedip. Dan ini saya katakan ini baru teaser karena nanti film sesungguhnya akan diputar di berikutnya di mana Dr. Setio dan juga Dr. Frederick bisa membedah lebih dalam lagi. Karena sebenarnya waktu introduksi ke saya ada begitu banyak yang saya catat bagaimana tantangan kehebatan seorang formulator untuk menggabungkan produk-produk yang kadang bertentangan sebelumnya. Tapi inilah kenapa teman-teman ada hak patennya. Hak paten ini luar biasa. Ini rahasia yang seorang Dr. Frederick aja yang belajar sekian lama, dia mengatakan ini jumawa sekali sampai mengatakan painless night glue. Dari judulnya saja sebegitu confident, mempunyai competitive edge yang sangat tinggi. Dan teman-teman, kalau saya pada malam hari ini sangat belajar makin confident bahwa produk kita ini betul-betul produk revolusioner. Ya. Seperti revolusioner. Yes. Bagi saya Pak Julius ini kira-kira melampaui 20 tahun dari generasi kita ke depan. Wow. Jadi ini formula ini yang menggabungkan semua formula untuk memblok peradangan dalam waktu 30 menit. Ini 20 tahun. Jadi dia berpikir melampaui 20 tahun dari generasi kita sekarang. Yes. Jadi teman-teman tepuk tangan. Ketika saya belum kenal dengan Dr. Frederick, kita berdiskusi dengan Dr. Setio dan Dr. Kintopo kira-kira 2 bulan lalu, saya ketemu ada satu istilah dokter, the future self-medication. Saya katakan bahwa self-medication yang masih in the future itu sudah bisa kita nikmati sekarang dengan cara sangat mudah. Maka ketika Dr. Frederick mengatakan bahwa ini harusnya baru 20 tahun kemudian ada, tapi sekarang sudah ada, itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, karena yang mengatakan bukan Julius, orang ahli branding, tapi betul-betul ahli formulator, yaitu Sir Frederick Waworuntu. Oke, nah Dr. Setio, masih menambahkan lagi, silakan Sir Frederick. Jadi impian terbesar sebenarnya seorang ahli nutrisi di bidang molekuler adalah bagaimana menggunakan lubang terbesar di tubuh untuk memasukkan makanan. Dan lubang terbesar bukan mulut. Lubang terbesar itu kulit. Kulit punya permukaan yang sangat luas. Dan kalau dia bisa masuk lewat situ, dia langsung mencapai dalam waktu yang singkat ke organ target. Jika itu nano, di bawah 100. Dan inilah yang terjadi, yang mengejutkan. Dan orang anggap seperti magic. Ya. Kaki nggak bisa bergerak, asam urat. Orang nggak bisa telungkup lagi, mau sholat 30 menit bisa telungkup lagi. Ini kan dianggap seperti magic, nggak masuk akal. Dan dianggap orang lain magic. Dipikir kita ada magic-magicnya. Enggak. Ini teknologi Tuhan. Saya mau kasih teknologi Tuhan begini ya. Sebentar, saya kira-kira 2 menit aja. Begini ya. Silakan. Semua energi itu, ahli molekuler, nutrisi, setuju dengan ahli fisika bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan.
Nah, energi itu Yep. diciptakan Tuhan dari matahari memancarkan gelombang fotoelektrik. Fotoelektrik atau Yes. foton ini gelombang tapi juga materi. Gelombang elektromagnetik tapi juga materi. Gelombang tapi juga materi. Karena itu disebut foton. Ini membawa energi dari Tuhan. Energi ini tiba ke bumi ditangkap oleh klorofil yang ada di stroma tumbuhan. Dan stroma itu yang ada di tumbuhan itu dia akan energi ini akan mengeksitasi elektron yang ada di klorofil. Waktu elektron itu tereksitasi dari kulit terluar, maka kemudian energi itu dipakai untuk menggabungkan karbon dioksida yang dibuang oleh nafas manusia dengan H2O atau air menjadi karbohidrat. Karbohidrat kemudian melalui rantai Krebs, namanya daur Krebs. Kemudian diperpanjang rantainya menjadi lemak. Kemudian dari air masuk nitrogen dan masuk fosfor, ditambah di situ menjadi protein. Nah, jadi yang membuat energi itu menjadi energi kimia. Energi kimia ini dimakan oleh manusia menjadi energi potensial, menjadi energi mekanik seperti saya bisa bicara dan sebagainya. Nah, di paket makromolekul energi ini Tuhan tutup phytochemicals dan mineral untuk menyembuhkan jika kita sakit. Phytochemicals itu atau phytokimia contoh adalah saponin atau R itu R1 sampai R32 yang ada di ginseng. Nah, jika itu juga glukosamin. Kemudian mineral yaitu mineral perak yang sudah 50 tahun digunakan dalam sejarah medis dan germanik. Nah, jadi sebenarnya teknologi nano ini adalah visi dari Tuhan. Sebab Tuhan membawa energi alam semesta itu datang ke dunia kita, itu bukan malaikat yang bawa. Cahaya yang bawa dalam bentuk foton. Itu adalah partikel dan itu adalah juga gelombang. Jadi kalau sampai nanoteknologi ini adalah partikel kemudian dia dengan gelombang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab alam diciptakan Tuhan demikian. Oke, itu tambahan saya. Aduh, ini pendekatan filosofis dan filosofis dan teologis, dokter. Ya. Karena mengaitkan sesuatu yang sifatnya sangat material, tetapi dengan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Begini, saya mau berikan backbone sainsnya agar supaya kita tidak dituduh spiritism. Pakai perdukunan ditempel 30 menit kok bisa hilang nyerinya, kan orang bilang apain. Nah, gitu kan. Iya. Oke. Agar yang Terima kasih banyak, ini boleh berbagi gitu kan. Iya. Sedikit saya tambahkan. Silakan. Dalam minggu yang lalu saya mengcanvass orang di Colorado dan tadi saya mengcanvass orang di California. Kenapa saya berani canvass ke Amerika? Di Amerika ada 120 juta orang penderita osteoarthritis yang sangat bergantung pada painkiller. Dan mereka menggunakan glukosamin walaupun sudah diputuskan oleh para ahli tadi, glukosamin dan kondroitin tidak menolong. Tetapi Eropa luar biasa. Yang saya sudah katakan, Liga Eropa untuk osteoartritis memastikan berdasarkan riset mereka, transdermal glukosamin itu poten. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya, kok dia bisa dapat nomor registrasi dari FDA? Gimana produk ini bisa dapat registrasi dari FDA? Bisa tembus Amerika gitu. Dan dia bisa berada di 50 negara gitu. Nah, ini jadi satu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman, ini menjadi
Jadi Anda sementara hidup di masa depan. Jadi saya sendiri masih buat clinical trial, katakanlah demikian, dengan menempel langsung pada pasien untuk melihat dosis terapi yang spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, dan berapa lama penyakit itu diderita. Contoh misalnya yang saya highlight malam ini adalah PNG. Jadi PNG itu kan dari seluruh komponennya itu punya kemampuan untuk memblok inflamasi. Nah, berapa besar gudang inflamasi di tubuhnya karena dia penyakit apa? Misalnya penyakit diabetes dengan turunannya itu kan gudang inflamasi yang sangat besar. Nah, jadi kita harus buat jadi begini. Jadi kalau diabetes terkendali tentu berbeda dengan diabetes yang sudah mulai membawa penyakit penyerta atau diabetes yang sudah lama dengan glycation and process. Misalnya ada yang saya mulai coba, ada diabetes kemudian dia punya tungkai bawah sudah mulai menghitam. Jadi aliran darahnya sudah mulai berhenti. Nah, saya mulai menempel 15 plester, kemudian saya lihat ada perubahan. Ya, 15 dalam 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, perubahan aja warna ungunya udah mulai memudar. Dan kemudian dalam 1 kali 24 jam, dia punya mobilitas menjadi lebih baik. Padahal itu sudah sangat keras karena aliran darah sudah mati. Gitu. Itu kan kalau orang diabetes, saraf perifer sudah mati, itu yang bisa menyebabkan gangren, kemudian bisa amputasi. Nah, itu saya melihat sendiri. Tapi ini kan kalau kita mau sampai kemudian terjadi pemulihan jaringan dan apa, selalu pertanyaannya berapa lama penyakitnya itu, kemudian berapa banyak tingkat kerusakan jaringan dan inflamasi tentu berbeda-beda. Sebagai saya kasih contoh begini ya. Kakak ipar saya 3 tahun saya intervensi, kasih terapi jus, kasih suplementasi. Dia sudah bisa jalan, kakinya masih diseret dan tidak bisa jongkok. Dan naik tangga, rumah saya punya tangga, naik tangga berpegangan. Kemudian kami tempel plester, hanya 4 plester, 4 buah tapi dipotong-potong. Di beberapa titik, gitu kan. Sebab orderan saya belum datang, saya pinjam plesternya. Siap. Saya tempel. Besok pagi dia datang, tunjukin sudah bisa naik tangga tanpa pegang. Luar biasa. Kakinya tidak diseret lagi. Besok ditempel lagi, dia sudah bisa jongkok. Nah, ini kan mengejutkan bagi saya. 3 tahun saya terapi, kaki masih diseret. Sudah ringan, tapi masih diseret. Kemudian nggak bisa jongkok dan duduk di bangku rendah. Dan naik tangga berpegangan. Hanya 2 hari dan saya enggak tempel lagi. Ini serius. Setelah cuma 2 kali penempelan, jadi 4 hari ya. 2 kali penempelan. 4 plester toh, 8 plester ya. Cuma 8 plester. Udah naik tangga, karena apa? Mungkin darahnya sudah bersih karena terapi jus dari saya, suplementasi. Dia udah nggak makan daging, ayam pun udah tinggal ikan laut, nggak digoreng. Jadi kan faktor mediator inflamasinya kan sudah sangat berkurang. Sudah berkurang. Jadi hanya sudah turun, jadi hanya didorong sedikit saja dengan painless, langsung hasilnya luar biasa. Bagi saya pun nggak masuk akal itu. Yang udah bergulat dengan molecular nutrition nggak masuk akal bagi saya. Karena saya jujur aja udah 3 tahun tiap hari lihat, sampai berpikir begini, ini udah tahun ketiga, mungkin nanti tahun keempat, seperti kebanyakan orang stroke. Tapi ini hari keempat, bukan tahun keempat ya. Hari keempat terjadi. Nah, saya masih berharap untuk membuat catatan-catatan klinis dari intervensi saya kepada pasien, kemudian saya akan bukukan. Jadi siap bantu, memang Dr. Frederick. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sekali, Dr. Frederick, dan ini pengalaman nyata, teman-teman. Pengalaman nyata seorang dokter yang sudah dari tahun awal 2000 banyak menemani orang-orang yang punya problem stroke, problem cancer, problem
banyak hal, kansernya pun macam-macam. Kalau Anda mencari googling, ya silakan Dr. Ada Frederick. tambahan satu lagi. Silakan. Kenapa saya hanya kasih painless? Sebab sebelumnya 3 tahun saya sudah suplementasi dia dengan omega 3 dan suplementasi dengan CoQ10. Suplementasi dengan vitamin D3, vitamin K2 dan vitamin vitamin B kompleks dan vitamin E. Ya, ya. Jadi saya tinggal tempel painless, saya mau buktikan painless aja. Saya tempel jalan. Nah, karena itu saya katakan sederhananya begini. Saya tahu tidak semua mumpet kalau dengar yang ilmiah-ilmiah, istilah-istilah gini aja. Nggak ada orang bermain bola kaki sendirian, walaupun dia kapten hebat. Dia penyerang tengah, penyerang samping hebat. Dia backhand hebat. Nggak bisa main bola kaki sendiri. Atau main bola kaki 4 orang. Atau main bola kaki satu tim, tapi sendiri-sendiri. Nggak bekerja sama. Semua mau lari sendiri. Nggak akan mencetak gol. Yes. Yes. Sederhana kan? Jadi, yes, betul. Gunakan semua komponen untuk menunjang. Saling menunjang. Dan saya lihat di dalam instruction manual dari perusahaan, titik tempel dan apa yang perlu ditempel itu sudah bagus. Sebab di sini tempel ini di sini, ini di sini dan ditempel ya itu sudah sangat menolong sebagai instruction manual untuk distributor yang ada di canvasser yang ada di lapangan. Ya, ya. Jadi gunakan itu supaya efeknya lebih sinergis. Tentu dengan PNG, Anda melihat hal-hal positif, tapi kalau Anda tambah dengan omega, dengan Q10, maka lebih luar biasa lagi hasilnya. Anda tambah lagi dengan B12. Banyak orang menderita kanker karena kekurangan B12, menderita diabetes. Tapi kan saya belum highlight itu nanti waktu-waktu mendatang dan juga stroke. Ya. Ya. Tanpa dia sadar kenapa. Nah, saya kasih aja sedikit ya. Jadi begini. B12 itu perlu protein pembawa namanya faktor intrinsik dan pada orang tua itu biasanya protein pembawanya entah pergi kemana gitu. Udah turun. Sehingga walaupun dia makan makanan yang mengandung B12, dia tidak mendapatkan asupan yang adekuat. Maka bioavailability atau ketersediaan hayati dari B12 ini menjadi faktor pembatas bagi orang usia tua. Apalagi orang usia tua mengidap diabetes atau mengidap gangguan pencernaan. Banyak orang nggak ngerti itu. Jadi dia mau suplementasi lewat mulut pun diserap 10%. Saya mau katakan jujur. Ya, saya tunjukin aja deh. Saya suplemen 5.000 metilkobalamin, nggak masuk akal. Padahal vitamin B12 cuma 4 mikrogram. Tapi saya penderita tumor otak, penderita ankylosing, autoimun. Saya survive dengan diabetes, saya suplementasi 5.000 mikrogram. Karena saya tahu ada barrier di usus saya. Ya, ya. Nah, ini nggak ada barrier lagi kalau ditempel. Ya. 1.200 mikrogram kalau tidak salah ya, yang ada di B12 itu langsung masuk. Yes, 100%. 100%. Yes. Amazing. Itu contoh-contoh. Karena begini ya, di luar sana ada begitu banyak produk yang menutrisi tubuh, ekstrak dari tanaman. Tapi bentuk produk itu teknologi tertinggi baru sampai pada fermentasi. Betul, fermentasi telah menolong sehingga produk itu tersedia dalam konsentrasi tertentu. Tapi jangan lupa, ada barrier halangan yang tiap orang beragam pada sistem pencernaannya. Dan barrier itu semakin besar di usia tua karena filinya sudah botak.
belum lagi karena tingkat stres dan gaya hidupnya, maka dia punya flora ususnya sudah terganggu yang mempengaruhi itu semua. Itulah sebabnya walaupun orang suplementasi kadang-kadang tidak terlalu berhasil. Ya. Tapi kalau masuk langsung ke organ target, nah itu dia. Jadi inilah keunggulan. Jadi begini, memang kita harus mendidik masyarakat sebab kita telah 20 tahun lebih maju dalam cara berpikir. Yes. Memang kita harus mendidik masyarakat. Pernah ada orang saya canvas ya. Terus dia bilang begini, Pak, kami lebih suka nutrisi. Saya bilang, wele-wele, ini nutrisi, Pak. Iya, kami lebih suka makan. Walah, saya bilang, wah ini saya mesti pelan-pelan untuk didik jadi. Nah, itu dia kan. Itu dia problemnya. Jadi orang anggap bahwa satu-satunya memasukkan nutrisi hanya lewat mulut. Lewat mulut secara fisik, iya. Oke. Secara fisik. Sekarang begini saya katakan, B12 ini pun yang saya beli adalah sublingual. Tidak boleh ditelan, taruh di bawah lidah supaya dia masuk. Lewat pembuluh darah seperti obat jantung misalnya nitric oxide kan. Sebab banyak pembuluh darah di bawah lidah, tapi itu lewat pembuluh darah. Harus melalui tingkat pertama pemeriksaan hati. Tapi kalau lewat transdermal, di mana kita tempel, langsung dia penetrasi ke sel dan jaringan yang ada di sekitarnya. Dia berjalan dalam ruang interstisial dan masuk sampai ke sitoplasma. Nah inilah nano. Memang berpikir nano itu masih perlu waktu gitu kan. Sebab orang belum biasa nano-nano. Yang luar biasa ada seorang bapak. Saya bilang teknologi nano. Saya baru mau jelaskan, dia bilang begini, Pak. Nggak usah jelaskan teknologi nano. Saya tuh konsultan Pertamina. Kita ngerti teknologi nano. Misalnya ion nano tembaga untuk anti korosi itu. Kita tahu teknologi nano. Jadi kalau nano itu pasti the best. Bapak nggak usah terangkan teknologi nano. Yang Bapak terangkan aja vitamin apa ada di situ dan mengapa tubuh itu perlu. Saya bilang, ini dia orang kalau ngerti, orang kalau latar belakang fisika nuklir, pasti nano itu, tapi masyarakat kita umumnya kan ya seperti itu. Namanya nutrisi mesti makan. Gitu. Yes. Ya. Nah, ini problem gitu kan. Tantangan, dokter. Tantangan. Yes. Dan kita inilah duta-duta untuk membawa the future self-medication menjadi cara sehat tanpa obat kimia. Dan kulit adalah lubang terbesar di tubuh kita untuk memasukkan apapun. Tapi kulit itu punya faktor penghalang, barrier. Itulah sebabnya kalau kita berendam di air laut nggak bisa masuk. Walaupun molekul garam itu 4 nanometer natrium. Karena ada barrier. Nah, barrier ini berhasil ditembus oleh teknologi nanowave. Anda berjalan 20 tahun melampaui zamanmu, maka engkau harus jadi agent of change. Harus sabar untuk menjelaskan. Dan jika mereka sekarang nanti sadar 5 tahun depan, mereka sangat ketinggalan. Teknologi sementara mengarah ke sana. Ya. Nanti satu waktu mereka sadar hampir semua perusahaan nutrisi ya untuk memasukkan nutrisi akan perlahan-lahan dan perusahaan kosmetika akan beralih ke transdermal nanowave. Kelak. Ya. Dan saya mengambil satu pelajaran pada malam hari ini di mana dengan adanya one more transdermal ini pasien itu bisa diberikan lebih harapan lebih baik dan bahkan mereka bisa lebih sejahtera. Karena selama ini kalau mereka membeli produk, membeli bahan atau menebus obat di apotek, mereka tidak dapat hak usahanya. Tapi di sini dia membeli paket, entah apa paket gold, kalau mau dapat kombinasi yang paling bagus, itu akan mendapat hak usahanya selain manfaat produknya.
Jadi betul-betul nyata sudah saya pelajari banyak orang yang tadinya hanya mendapatkan transdermalnya, tetapi juga ternyata transdermal menjadi transdolar. Ya, transdermal menjadi transdolar. Percepatannya tidak hanya membantu nutrisi-nutrisi masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga dolarnya bisa mengalir ke kantong Anda. One more touch your life.